Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rania Sofi Malika dengan NIM 22 1152 3014. Sini saya akan menjelaskan eh, tugas besar yang telah saya buat dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas besar saya yang berjudul Program Kasir Apotek Rania. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan skenario dari program yang telah saya buat. Nah, penjelasan umumnya itu, jadi pada program kasir apotek Rania ini akan membantu apoteker dalam pencatatan, yaitu pertama, penginputan stok obat, pencatatan jual beli obat, dan juga perhitungan laba ruginya. Nah, program ini nantinya akan dibuat berupa dua form, di mana form pertama itu untuk penginputan stok dan transaksi penjualan, dan form kedua itu untuk perhitungan laba rugi toko perharinya. Nah, di sini eh, ada jenis obat, harga obatnya, dan juga di sini saya menerapkan syarat dalam penginputan stok obat, di mana stok obat yang dijemputkan harus dalam berjumlah 20 strip. Nah, jadi setiap kali penginputan obat itu akan diinput bulk sejumlah 20 strip. Nah, pada inputan bulk tersebut juga akan dimasukkan expired date-nya per 20 strip tersebut. Nah, di sini adalah harga modal obatnya dan juga harga jual obatnya. Di mana harga modal obat dan juga harga jual obat itu berbeda harganya. Nah, fitur yang ada dalam program ini yaitu pertama penambahan modal dan stok barang. Lalu proses transaksi dan juga perhitungan laba ruginya. Nah, pada penambahan modal dan stok barang itu, apoteker pertama itu mempunyai apotek. Lalu apoteker nantinya menginputkan modal untuk menjual obat. Setelah itu, apoteker akan membeli dan menginputkan stok obatnya. Tiap obat akan mempunyai stoknya masing-masing. Lalu, apoteker nantinya akan membuka apotek dan menjual obatnya. Selanjutnya itu proses transaksi, di mana pembeli nantinya akan datang ke apotek untuk membeli obat. Lalu penjual akan mengisi data pembeli seperti nama, nomor antrian, jenis obat, dan jumlahnya. Nantinya ketika penjual mengisi data pembeli akan masuk ke dalam nomor antrian. Nah, setelah masuk ke dalam nomor antrian, pembeli bisa membayarkan pesanannya. Nah, jika obat yang dibayarkan ketika pembeli membayar itu kadaluarsa, maka obat tidak bisa dibayarkan atau pembeli harus membeli obatnya lagi. Tetapi jika tidak kadaluarsa, maka stok akan dicetak dan nantinya akan tersimpan di riwayat transaksi. Lalu proses transaksi selesai. Selanjutnya adalah perhitungan laba rugi, di mana nantinya apoteker akan menutup apoteknya. Lalu, sistem akan menghitung catatan pendapatan dan pengeluaran perharinya. Nah, akan dihitung laba dan rugi hari ini berdasarkan modal yang diinputkan. Lalu program memberikan keterangan eh, apakah saat itu apotek itu untung atau rugi. Nah, mungkin eh, sekian penjelasan skenario dari program kasir Apotek Rania. Di sini saya akan mencoba membandingkan data yang saya punya dengan program yang telah saya buat. Nah, sebelumnya itu datanya sudah saya buat, di mana di sini memiliki 5 data dengan nomor antrian 1 sampai 5, dengan masing-masing pelanggannya itu membeli beberapa jenis obat dengan total harganya sekian. Nah, jumlah ketika jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan tersebut diinputkan, maka harusnya kembaliannya sekian. Nah, mungkin langsung saja saya demokan data yang saya punya dengan program yang telah saya buat. Nah, sebelumnya penjual terlebih dahulu menginputkan expired date atau kadaluarsa dari uh, stok yang akan diinputkan oleh penjual tersebut. Kita tekan button tambah, maka akan tampil muncul pesan stok berhasil ditambahkan. Uh, maka obat tersebut telah disimpan ke dalam array. Nah, di sini itu kita menginputkan pelanggan pertama.
yang mana pelanggan pertama ini memiliki nomor antrian 01 dengan nama Rania. Kita inputkan, nah muncul pesan data telah tersimpan, berarti data tersebut telah disimpan ke dalam array. Nah, selanjutnya itu kita memilih jenis obat yang ingin dibeli oleh pelanggan pertama tadi. Yang mana pelanggan pertama itu ingin membeli 3 jenis obat. Yang pertama itu adalah asam mefenamat berjumlah 1. Selanjutnya adalah cefixim berjumlah 5. Selanjutnya adalah simetidin yang berjumlah 4. Nah, ketika seluruh obat tadi telah diinputkan, maka seharusnya yang muncul di total pembelian atau total harga yang harus dibayarkan oleh nomor antrian pertama tadi itu adalah sebesar 56.700. Kita tekan button pesan, maka akan muncul total pembeliannya itu adalah 56.700. Selanjutnya kita akan mencari nomor antrian tersebut. Kita cari, nah ketika kita cari seharusnya itu yang muncul adalah total pembayaran yang harus dibayarkan oleh pengguna tadi. Nah, itu sebesar 56.700. Nah, di sini jumlah yang dibayarkannya itu harus adalah 60.000. Ketika kita tekan button bayar, itu seharusnya kembalian yang muncul adalah sebesar 3.300. Nah, muncul di sini itu sebesar 3.300. Dengan struknya yaitu dia membeli asam mefenamat sejumlah 1, asam mefenamat sejumlah 1, lalu sifexim berjumlah 5, cefixim berjumlah 5, dan simetidin berjumlah 4. Simetidin berjumlah 4. Nah, selanjutnya kita akan membeli pemesanan yang diinputkan oleh pengguna nomor 2 tadi. Selanjutnya adalah pengguna nomor 2. Sebelum kita menginputkan datanya, kita harus meng-clear dan menekan new order untuk memulai orderan barunya. Nah, selanjutnya kita menginputkan antrian nomor 2 dengan nama Nadia. Nah, kita inputkan. Nah, Nadia tadi ingin membeli 2 jenis obat, yaitu Amproxor sejumlah 4 dan paracetamol berjumlah 2. Amproxol berjumlah 4 dan paracetamol berjumlah 2. Nah, ketika penjual menekan button pesan, seharusnya itu total harga dari pembelian pembelian customer nomor 2 tadi itu adalah sejumlah 17.400. Kan button pesan, maka akan muncul total pembeliannya itu adalah 17.400. Nah, jumlah yang ingin dibayarkan oleh pelanggan nomor 2 tadi adalah sebesar 20.000. Kita cari terlebih dahulu pelanggan nomor 2. Nah, kita cari. Nah, muncul total pembayarannya itu 17.400 dan total yang dibayarkannya itu adalah sebesar 20.000. Ketika diinputkan jumlah yang dibayarkan itu sebesar 20.000, maka harusnya kembaliannya itu adalah 2.600. Kita bayar, maka akan muncul kembaliannya itu 2.600. Nah, di sini obat yang dibelinya itu Amproxol berjumlah 4 dan paracetamol berjumlah 2. Kita clear lagi, lalu kita inputkan data yang ketiga yaitu antrian ketiga dengan nama Mesa. Kita inputkan. Nah, pelanggan nomor 3 ini ingin membeli 2 jenis obat, yaitu amoxicillin sebesar 5 dan antacid sebesar 7. Amoxicillin sebesar 5 dan antacid sebesar 7. Nah, ketika diinputkan, itu seharusnya total harganya itu adalah 41.200. Kita pesan, akan muncul total pembeliannya itu 41.200. Selanjutnya kita bayarkan, kita cari pelanggan nomor 3, total pembayarannya itu 41.200. Nah, jadi pelanggan nomor 3 ini ingin membayarkan pembayarannya itu sebesar 45.000. Maka harusnya kembalian yang akan keluar nantinya adalah 3.800. Kita bayarkan sebesar 45.000, bayar. Nah, muncul kembaliannya itu adalah sebesar 3.800 sama dengan yang telah saya buat sebelumnya. Itu dia membeli amoxicillin 5 dan juga antacid 7. Kita klik lagi. Selanjutnya kita
menginput antrian nomor 4 yang mana dibeli oleh pelanggan bernama Jasmine. Lanjutkan, catatan tersimpan. Nah, Jasmine ini dia ingin membeli satu jenis obat, yaitu lansoprazole dan berjumlah 2. Nah, ketika menggunakan button pesan, harusnya itu harga satuan yang keluar, harga total harganya itu adalah 47.800. Kita pesan, nah keluar 47.800. Nah, misalkan penjual ingin menginputkan orderan berikutnya karena pelanggan nomor 4 belum membayarkan pesanannya. Kita bisa menekan link order dan menginputkan nomor antrian 5 dengan nama Wanda. Nah, Wanda ini ingin membeli 4 jenis obat, yaitu metformin berjumlah 2, selanjutnya itu omeprazole berjumlah 3, selanjutnya amoxicillin berjumlah 1, dan juga yang terakhir itu adalah lansoprazole yang juga berjumlah 1. Nah, ketika ditekan button pesan, harusnya itu pada antrian nomor 4, pada antrian nomor 5, itu total harga dari jumlah pemesanannya itu adalah 84.700. Kita pesan, nah total pembeliannya itu adalah 84.700. Selanjutnya kita mencari pelanggan yang ingin membayarkan pesanannya. Misalkan pelanggan 4 terlebih dahulu ingin membayarkan pesanannya. Maka kita menambahkan button cari, lalu total pembayaran itu 47.800. Nah, jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan itu adalah sebesar 50.000. Nah, harusnya kembalian yang keluar itu adalah sebesar 2.200. Kita tekan bayar, maka muncul kembalian 2.200, di mana dia hanya membeli lansoprazole yang berjumlah 2. Kita klik kembali. Selanjutnya, itu kita mencari pelanggan nomor 5. Cari total pembayaran sebesar 84.700. Nah, dia itu ingin membayarkan pesanan itu sejumlah 85.000. Dimana nantinya harusnya kembaliannya itu adalah sebesar 300 rupiah. Dan tekan 85.000. Nah, kembaliannya itu sebesar 300 rupiah. Yang mana dia membeli obat amoxicillin berjumlah 1, berjumlah 1, lalu lansoprazole berjumlah 1, selanjutnya metformin berjumlah 2, dan omeprazole berjumlah 3. Omeprazole berjumlah 3. Nah, selanjutnya itu riwayat pemesanan yang harusnya tertampil di dalam array riwayat pemesanan yang ada di program saya. Nah, pelanggan pertama yaitu Rania membeli obat dengan kode 4 itu 1, kode 5 itu 5, kode 6 itu 4. Dimana maaf sebelumnya ini salah, harusnya itu 56.700 sama seperti yang di sini. Nah, totalnya itu 56.700. Nah, pelanggan nomor 2 itu Nadia, dia membeli obat dengan kode 14, kode 14, dan kode 10-nya itu 2. Dengan total itu 17.400. Selanjutnya Meisa, dia membeli obat dengan kode 2 itu sebesar 5. Lalu kode 3 obat tersebut berjumlah 7. Dimana totalnya itu 41.200. Selanjutnya itu Jasmine, dia membeli obat dengan kode 7 itu sejumlah 2. Hanya itu, maka totalnya adalah 47.800, 47.800. Nah, selanjutnya itu pelanggan Wanda, dia membeli obat dengan kode 2 itu sebesar 1, kode 7 itu 1, kode 8 itu 2, dan kode 9 itu 3, dengan jumlahnya 84.700. Nah, selanjutnya itu adalah pengurutan descending dan descending. Di mana pengurutan descending ini adalah pengurutan dari yang terkecil dan descending itu adalah pengurutan dari yang terbesar. Di sini harusnya
Ketika ditekan button extending, yang muncul itu adalah sebagai berikut. Itu total pendapatan hari ini adalah sebesar yang pertama itu 17.400 sampai yang terbesar itu adalah 84.700. Nah, kita tekan button scanning. Nah, maka itu data pengurutan scanning yang saya punya dan juga di program itu sama. Selanjutnya adalah the scanning. Nah, di sini diurutkan dari yang terbesar di mana 84.700 yang terbesar sampai yang terkecil itu adalah 17.400. Maka di sini itu data yang saya punya dengan data di program itu sama. Selanjutnya kita bisa menutup toko ini dan masuk ke halaman perhitungan laba rugi pada program Apotek Rania ini. Di sini itu saya sebelumnya sudah uh, me- menjumlahkan total modal, total pendapatan, dan total untung rugi pada Excel yang saya punya. Seharusnya ini sama dengan program yang telah saya buat. Nah, ketika menggunakan button hitung, maka total modalnya itu adalah 1.280.000, 1.280.000 itu sama. Lalu total penjualan obatnya itu adalah 247.800. 247.800. Nah, dan juga total untung atau ruginya itu adalah minus 1.177.200. Nah, di sini juga saya mempunyai datanya itu minus 1.177.200 yang mana ini adalah dianggap rugi. Nah, eh, di sini data yang saya punya dan data pada programnya itu sama. Nah, mungkin itu saja perbandingan data yang saya punya dengan program yang telah saya buat. Selanjutnya itu adalah penjelasan dari alur program ini secara rinci. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan runningan dari program Kasir Apotek Rania ini. Nah, di sini itu nantinya akan tertampil waktu dan juga tanggal saat ini, yaitu jam 10.33 pada tanggal 2 Desember 2024. Nah, di sini itu penjual sebelumnya harus menginputkan expiry dan waktu kadaluarsanya. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan, di mana pertama pada button satu ini. Nah, pada eh, button satu ini akan dilakukan pengecekan di mana jika salah satu dari inputan ini kosong, itu maka harusnya nantinya akan keluar show message, pilih waktu kadaluarsa dengan benar. Misalkan kita hanya menginputkan expire date-nya, dan waktu kadaluarsa ini tidak kita inputkan, maka akan keluar show message, pilih waktu kadaluarsa dengan benar. Nah, selanjutnya itu dilakukan pengecekan uh, waktu expire date yang diinputkan. Nah, misalkan kita tuh pertama membuat deklarasi waktu saat ini, di mana kita mengambil waktu saat ini dan juga waktu expire date-nya. Di mana kita mengambil nilai tanggal, bulan, tahun, jam, dan menitnya itu dari inputan combo box 2, 3, 4, dan juga edit 1 dan 2. Nah, itu kita selanjutnya kita ngecek apakah tanggal kadaluarsanya itu sudah lewat. Nah, misalkan waktu expire dan waktu saat ini itu di-compare. Misal jika kalau misalnya waktu expire-nya itu sudah lewat dari waktu saat ini, maka akan show message stok tidak dapat ditambahkan karena produk ditambahkan adalah produk kadaluarsa. Lalu nanti akan di-return untuk membatalkan penambahan stoknya. Misalkan di sini eh, pada tanggal 1 bulan 1 2024 pada waktu jam 11.11 kan. Nah, karena expired date tersebut sudah melewati eh, waktu saat ini atau harusnya sudah kedaluarsa, maka ketika kita menekan button tambah itu akan keluar message stok tidak dapat ditambahkan karena produk yang ditambahkan adalah produk kedaluarsa. Nah, selanjutnya jika kita menginputkan data yang benar,
data expire yang benar, misalkan kita di sini kita menginputkan 2 Desember 2024 pada jam 10.37 misalkan. Nah, di sini harusnya itu ketika kita menekan button tambah, stok berhasil ditambahkan. Nah, stok pada list box 1 sampai 10 ini akan diisi. Nah, program saya ini akan melakukan eh, pengecekan waktu kadaluarsa pada 3 button, di mana pertama pada cek stok, input obat, dan juga button bayar. Nah, misalkan di sini kita tunggu waktu kadaluarsanya. Jadi pada button cek stok itu adalah button 15. Nah, di sini pada button 15 itu kita tuh kan memeriksa apakah kita tuh akan memeriksa dua hal, yaitu memeriksa stok kosong lalu memeriksa expired date-nya. Pertama kita akan melakukan pengecekan apakah semua stok itu kosong. Jadi kita tuh melakukan pengecekan apakah dari stok 1 sampai stok 10 ini apakah dia itu kosong. Kan nantinya akan keluar suatu message semua stok kosong segera tambahkan stok baru. Nantinya button 1 akan di enable true atau diaktifkan kembali. Selanjutnya itu kita kembali atau kita mengecek apakah stok tersebut kedaluarsa. Nah, kalau misalnya expired date time-nya itu lebih besar pada current date time saat ini atau expired date-nya itu masih lama atau masih jauh, maka akan show message stok belum kadaluarsa. Nah, di return dan tidak ada tindakan jika stok belum kadaluarsa. Nah, jika stoknya itu kadaluarsa, maka akan di-reset stoknya dan membersihkan listnya dari satu stok ke nol dan mengosongkan list box-nya. Lalu kita akan clear selection dari expired date-nya. Nantinya akan keluar message semua stok kadaluarsa, semua stok telah di-reset. Nantinya button 1 akan di-enable kembali atau diaktifkan kembali. Kan seperti ini. Waktu saat ini itu sudah melebihi waktu kadaluarsanya. Maka harusnya ketika kita menekan button cek stok, akan keluar stok sudah kedaluarsa, semua stok telah di-reset. Nah, maka expired date-nya itu akan di-clear kembali. Lalu juga list box 1 sampai 10-nya itu akan dikosongkan. Selanjutnya jika kita menginputkannya kembali, misalkan pada tanggal 2 Desember 2024 jam jam 10.39 misalkan. Nah, stok berhasil ditambahkan. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan pengecekan di input obat. Nah, sebelumnya itu penjual akan menginputkan nomor antriannya. Misalkan antrian pertama dengan nama rannya. Nah, ketika penjual menginputkan nama, itu nantinya nomor antrian dan nama ini akan disimpan di dalam di dalam array nomor antrian juga array nama. Akan keluar suatu message data telah disimpan. Lalu button 2 tersebut akan di enable false atau dinonaktifkan. Nah, selanjutnya penjual bisa menginputkan uh, obat jenis obat yang ingin dibeli oleh pelanggan. Kan di sini pelanggan ingin membeli obat Amproxol dan juga berjumlah 5. Nah, misalkan di sini harusnya itu pada button 3. Nah, misalkan kayak kalau misalnya pertama itu akan dilakukan pengecekan kalau misalnya edit 16 atau combo box satunya ini empty, maka harusnya keluar show message mohon isi jumlah obat dan pilih jenis obat. Selanjutnya akan mengecek expired date dari obat yang dipilih. Kita tuh akan mengcompare stok expired dari los obat tersebut dengan waktu saat ini. Kalau misalnya sudah lewat dari expire, harusnya akan keluar stok tersebut sudah kedaluarsa, semua stok akan di-reset. Lalu selanjutnya meriset semua stok.
dan meng-clear semua list box-nya. Seperti di sini, itu waktu kadaluarsanya itu sudah melewati waktu saat ini. Waktu waktu saat ini sudah melewati waktu kadaluarsanya. Maka ketika kita menekan button input obat, nantinya akan keluar obat Ambrexol sudah kadaluarsa. Semua stok akan di-reset. Nah, semua stok tersebut akan di-reset. Selanjutnya, penjual harus menginputkan obatnya, stok obatnya kembali. Misalkan di sini, pada tanggal 1 bulan 1 2025, jam 11:11. Nah, akan tambahkan, maka stok harus ditambahkan. Selanjutnya, maka itu penjual bisa menginputkan kembali stok obatnya. Input obat, maka tidak eh, maka obat tersebut akan masuk ke array obatnya untuk disimpan nantinya akan dibayarkan. Nah, selanjutnya misalkan penjual tersebut ingin membeli obat amoxicillin sebanyak 6 buah, inputkan kembali, asam asam mefenamat sebanyak 3 buah, diinputkan kembali. Nah, masing-masing obat tersebut nantinya akan dikurangkan dalam stok obat. Setelah penjual menginputkan semua obat yang ingin dibeli oleh pelanggan, maka penjual bisa menekan button pesan untuk nantinya memesan pesanan dari penjual tersebut. Nah, pada button 12 tersebut, pada button 11 tersebut, maaf, harusnya button 12. Misalkan pada button 12 tersebut, nah, eh, ketika kita menekan button pesan, itu nantinya akan masuk ke area antrian. Nah, nantinya akan tampil nomor antrian dan total harga yang dibelikan oleh pelanggan tadi. Lalu selanjutnya menonaktifkan button 13 dan 12 ini. Hmm. Nah, misalkan menekan tanggal pesan, harusnya tertampil nomor antrian dari pelanggan tersebut dan juga total pembeliannya. Maka penjual misalkan ingin menginputkan orderan baru, maka eh, penjual bisa menekan new order untuk menginputkan stok selanjutnya atau pesanan selanjutnya. Misalkan di sini ada pelanggan dengan nomor antrian 2 dengan nama Sophie. Input nama, data telah disimpan. Selanjutnya itu penjual menginputkan obat yang dibeli oleh pelanggan, misalkan Cefixim jumlah 4, metformin jumlah 7, pesan. Nah, maka akan diinputkan ke area antrian dan juga total pembeliannya. Nah, selanjutnya misalkan itu ada pelanggan yang ingin membayarkan pesanannya, misalkan pelanggan nomor 2. Maka kita menginputkan nomor antriannya. Nah, kita cari lalu akan keluar total pembayaran dari pelanggan dengan nomor antrian 2 tersebut. Misalkan di sini. Nah, ketika menekan button 4, nah, ketika menekan button 4, nantinya kita tuh mencari nomor antriannya. Selanjutnya itu kita akan membayarkan kita akan membayarkan pesanan dari pelanggan tersebut.
Misalkan di sini dia menginputkan harga total pembayarannya itu 100.000. Nah, misalkan kurang dari 82.800, misalkan 82.000. Nah, maka akan keluar uang Anda tidak cukup. Pada button 5, nah, sini pada button 5, kalau misalnya eh, yang tunai yang dibayarkan oleh pelanggan tersebut kurang dari total harganya, maka akan show message uang Anda tidak cukup. Uang Anda tidak cukup, maka eh, penjual harus meng-clear selection-nya kembali, lalu menginputkan mencari data pembeliannya lagi, lalu menginputkan pembayarannya yang benar. Nah, misalkan di sini pelanggan tersebut membayarkan 100.000, maka nantinya itu array dari nomor antrian atau pembelian itu akan dihapus dan stok akan dicetak, lalu akan masuk ke dalam riwayat pemesanannya. Di sini bisa dilihat pesanan dari pelanggan tersebut, dia membeli Savix SIM 4 dan metforminnya itu 7. Kembaliannya itu 17.200 dengan total harga 82.800. Di sini akan masuk ke dalam riwayat pemesanan dan juga tertampil jenis obat yang telah dibeli oleh pelanggan tersebut. Nah, nantinya pendapatan hari akan dimasukkan juga 82.800 tersebut ke dalam pendapatan hari ini. Nah, selanjutnya misalkan pelanggan pertama ingin membayarkan obatnya, maka jika dicari itu akan tertampil total pembayarannya. Jika dibayarkan, maka nomor antrian atau pembelian array dari nomor antrian atau pembelian itu akan dihapus, stok akan dicetak dan dimasukkan ke dalam riwayat pemesanan. Nah, nantinya akan masuk juga ke dalam pendapatan hari ini. Nah, di sini itu kita bisa eee, melakukan pengurutan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, misalkan di sini yang terkecil itu kan 57.900 dan yang terbesar itu kan 82.800. Maka ketika kita menekan button ascending, itu yang terkecil akan diurutkan dari pertama dan yang terbesar akan diurutkan terakhir. Begitupun dengan descending. Sedangkan descending ini dia mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Jadi ketika kita menekan button descending, dia akan mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, pada button about ini itu akan ditampilkan uh, message yaitu pembuat dari program ini. Nah, button exit untuk terminate programnya. Nah, misalkan penjual telah selesai melakukan penjualan pada hari ini, maka penjual tersebut bisa menutup tokonya. Nantinya akan eee, diarahkan ke form kedua. Nah, di sini akan tampilkan stok-stok yang telah diinputkan, stok modal yang telah diinputkan oleh penjual sebelumnya, yaitu sebanyak 60 buah dan penjualan obatnya pada masing-masing obatnya. Nah, di sini itu ketika penjual menghitung. Nah, ketika penjual menghitung eh, perhitungan laba ruginya, nantinya masing-masing dari list box ini akan dikalikan oleh masing-masing eh, harga modal obatnya, juga begitupun dengan penjualan obat tersebut. Nanti akan tertampil di total modal dan total pendapatan, dan juga akan dihitung total untung atau ruginya, yang mana nanti total pendapatan ini dikurang dengan total modal dan juga pengeluaran hariannya itu sebanyak 145.000. Nah, harusnya pada keterangan di sini itu akan ditampilkan untung atau rugi dari eh, penjualan
eee, penjualan dari apotek tersebut. Nah, kalau misalnya laba rugi akumulasinya itu lebih besar daripada nol, maka, dia itu untung. Tapi kalau misalnya dia tuh kecil dari nol, maka dia itu rugi, dan kalau misalnya dia, eee, seimbang atau, eee, laba rugi akumulasinya itu berjumlah nol, maka dia itu akan keluar, seimbang. Misalkan seperti ini. Nah, kita menekan button hitung, maka di sini akan tertampil jumlah stok modal obat yang telah diinputkan oleh, pelanggan, itu dia itu membeli obat sebanyak, 3.840.000, dan penjual obat tapi penjualan obatnya itu hanya 154.700. Maka harusnya ketika ditampilkan di sini itu adalah rugi, karena perhitungannya itu penjualan obat ini kurang dengan stok modal obat dan juga dikurang dengan pengeluaran hariannya. Nah, maka, total untung atau ruginya itu minus atau keterangannya itu rugi. Nah, misalkan, eee, penjual ingin membuka tokonya kembali. Nah, misalkan penjual membuka tokonya, tetapi tidak ada pelanggan yang masuk, dan penjual langsung menutup tokonya. Maka harusnya ketika dihitung, itu hanya dikurangkan dengan pengeluaran hariannya. Nah, itu dikurangkan sebanyak 145.000. Nah, selanjutnya, saya sebelumnya belum menjelaskan pengecekan yang ketiga, maka penjual akan membuka tokonya kembali. Nah, pengecekan yang ketiga itu akan dilakukan di dalam, button cari, di mana sebelumnya itu kita akan meng-clear, eee, seluruh inputan-inputan ini. Nah, di sini misalkan, eee, kita exit dulu sebelumnya, kita running kembali. Misalkan itu pengecekan ketiga itu akan dilakukan di, button cari, di mana misalkan pada jam ya pada tanggal 2 bulan 12 tahun 2024 pada jam 10, 55 misalkan. Dimasukkan nomor antrian, 01 dengan nama runnya, diinputkan obatnya. Nah, misalkan seperti itu, tekan button pesan, lalu mencari, di sini mungkin kita tunggu, sekitar 2 menit atau 3 menit untuk dilakukan pengecekan pada button cari ini. Nah, nih pada button 4 itu nantinya kita akan validasi apakah stok sudah kadaluarsa. Kita tuh nantinya akan mencari nomor antrian. Nah, ketika nomor antrian itu sudah ketemu, kita cek apakah stok sudah kadaluarsa. Kita tuh meng-compare stok expire dengan waktu saat ininya. Nah, jika, stok tersebut ternyata sudah expire, maka harusnya muncul keluar keluar, show message di mana stok untuk nomor antrian ini sudah kadaluarsa. Data akan dihapus. Nah, nantinya, data stok dari list box 1 sampai 10 dan juga selection dari expired date-nya akan dihapus, akan dibersihkan. Nomor antrian atau harganya akan di-reset dan button 1 akan di-enable kembali. Nah, eee, intinya ketika yang, pemesanan pelanggan tersebut dicari dan ternyata kadaluarsa, maka pemesanan tersebut tidak dapat dibayarkan. Nah, ketika tidak dapat dibayarkan, misalkan, maka pelanggan tersebut harus membeli pesanannya kembali. Kan seperti ini.
Kita tunggu 1 menit. Nah, misalkan jam 10.56 dengan waktu kedaluarsanya itu 10.55. Seharusnya ketika kita cari, itu akan keluar stok untuk nomor antrian ini sudah kedaluarsa. Data akan dihapus. Nah, semua data stok dan nomor antrian itu akan dihapus. Ketika dicari kembali, harusnya itu tidak ditemukan. Nomor antrian tidak ditemukan atau stok sudah kedaluarsa. Nah, if ditemukan kembali, maka nomor antrian ini tidak ditemukan atau stok sudah kadaluarsa. Nah, maka penjual harus menginputkan stoknya kembali bersama dengan expired date-nya. Nah, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya lebih lanjut. Nah, sebelumnya itu kita harus melakukan deklarasi global, yang mana di sini deklarasi globalnya adalah eee, dengan tipe data integer ampersand, amoxicillin, antasid, dan sebagainya. Lalu Z dan Y hasil cari, array dari masing-masing obat, array dari total harga dan profit, jumlah harga, akhir harga, array total stok, array total obat, lalu juga stok expire-nya, an eee, array antrian dan array nama, array antri, array nama, dan array nomor antriannya. Nah, button satu itu tadi kan, eee, button satu itu tadi kan untuk melakukan, eee, pengecekan expire. Nah, sebelumnya itu kita harus kalau saat kita mau menampilkan waktu, itu kita bisa, membuatnya dengan timer. Nah, di sini kita tuh harus mendapatkan terlebih dahulu waktu dan tanggal saat ini. Kita membuat deklarasi sekarang menggunakan, format tDateTime dengan kita mengambil current date time-nya. Lalu kita deklarasi, eee, kita tuh mendeklarasikan masing-masing untuk dimasukkan ke dalam, list box berikut. Misalkan di sini string jam itu formatnya tuh hours, menit, tanggal day, bulan, month, dan, tahun year. Nah, nantinya pada list box 12 itu akan dimasukkan, jam dengan format hours tadi, 27 dengan menit, 32 dengan tanggal, 33 dengan bulan, dan 34 dengan tahun. Nah, selanjutnya Tubatan satu, di sini kita melakukan, eee, pengecekan, dari, kita tuh kan ingin memilih expired date-nya. Nah, kita melakukan pengecekan apakah masing-masing dari combo box dan list box edit tersebut kosong. Jika salah satunya kosong, maka nantinya akan keluar message pilih waktu kadaluarsa dengan benar. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan, kadaluarsa. Nah, kita mengambil waktu tanggal saat ini, lalu kita, eee, deklarasikan nilai nilai tanggal, bulan, tahun, jam, menitnya itu masing-masing diambil dari inputannya, eee, kalau misalnya hari dari combo box 2, bulan dari combo box 3, year dari combo box 4, dan hour minute itu dari edit 1 dan 2. Nah, kita tuh juga membuat objek waktu expire-nya, waktu expire-nya, di mana juga kita menambahkan jam dan menit itu ke dalam tanggal kadaluarsanya itu, include hour dan juga include minute. Nah, kita tuh mengecek di sini apakah tanggal kadaluarsa itu sudah lewat. Jika waktu expire tadi itu, eee, jika waktu saat ini itu melebihi waktu expired date, maka harusnya
akan keluar message stok tidak dapat ditambahkan karena produk ditambahkan adalah produk kadaluarsa. Nah, kita tuh membatalkan penambahan stok. Jika tidak ada pengecekan atau pengecekan paket sebelumnya itu tidak dilakukan karena tidak memenuhi syarat, maka masing-masing dari, eee, obat tersebut akan, ditambahkan, sebanyak 20 buah. Nah, kita menyimpan waktu expirednya itu untuk setiap obatnya ke dalam, eee, stok expirednya juga, ke dalam array stok expirednya. Nah, nantinya akan ditampilkan masing-masing list box 1 sampai 10 ini 20 buah stok obat. Nah, kita tuh menyimpannya ke di kita tuh di sini, menyimpannya ke dalam total stok juga pada data akumulasi globalnya. Jadi, setiap kali stok akan ditambahkan, itu, eee, akan dimasukkan ke dalam total stok. Nah, misalkan, eee, penjual melakukan 3 kali penambahan stok, maka harusnya total stoknya itu masing-masing adalah 60 buah. Karena dia menggunakan, plus sama dengan yang mana itu adalah untuk, operasi akumulasinya. Nah, kita tuh, setelah kita menyimpannya ke dalam total stok, nantinya akan ditampilkan ke dalam form 2, yang mana di dalam form 2 ini ditampilkan pada listbox 1 sampai 10 dengan array dari total stok masing-masingnya. Nah, akan keluar show message, stok berhasil ditambahkan. Sini kita melakukan cek stok. Nah, cek stok ini dilakukan, berdasarkan, kita tuh melakukan 2 pengecekan, di mana kita mengecek, apakah semua stok tersebut kosong dari, stok obat 01 sampai 10 ini apakah kosong gitu. Nah, kalau misalnya kosong, itu kan keluar message semua stok kosong segera tambahkan stok baru. Intinya button 1 akan diaktifkan kembali. Nah, nantinya akan dibuat, return di mana langsung keluar dari fungsi tanpa mengecek kadaluarsanya. Nah, selanjutnya itu ketika syarat ini tidak dipenuhi, kita akan lanjut ke syarat yang kedua, yaitu kita mengecek apakah stok kadaluarsa. Kita tuh meng-compare, kalau misalnya expired date-nya itu masih jauh dari current date-nya, maka akan show message belum kadaluarsa. Lalu tidak ada tindakan. Nah, jika stoknya itu sudah kadaluarsa, maka maka obat tersebut nantinya akan di-reset kembali menjadi nol, list box-nya akan di-clear, dan box dan edit 1, 2 dari waktu expire-nya itu akan di-clear. Akan keluar show message, stok sudah kedaluarsa, semua stok telah di-reset. Button 1 nantinya akan di-enable untuk ditambahkan kembali. Selanjutnya itu input nama. Kita itu mendeklarasikan nomor antrian dan namanya dalam tipe data string. Nah, nantinya eh, nomor antri tersebut disimpan ke dalam array nomor antrian dan nama tersebut disimpan di dalam array nama. Nantinya akan keluar message data telah disimpan dan button 2 akan dinonaktifkan. Nah, pada button 3 ini itu kita pertama itu memvalidasi inputnya. Kalau misalnya salah satu dari combo box atau edit ini kosong, itu maka akan keluar message mohon isi jumlah obat dan pilih jenis obat. Kalau misalnya syarat ini tidak dipenuhi, maka lanjut ke syarat yang kedua, yaitu kita mengecek waktu expire untuk obat yang dipilih. Nah, eh, kita tuh kan mengcompare data dari stok expired dari list obat tersebut dengan waktu saat ini. Nah, jika misalnya waktu expire-nya itu sudah lewat dari waktu saat ini, maka akan keluar message stok tersebut sudah kadaluarsa. Semua stok akan di-reset. Lalu akan mereset semua stok dan meng-clear semua list box. Meng-clear inputan expired date-nya juga, lalu di-return. Nah, selanjutnya jika pengecekan tersebut tidak memenuhi syarat, maka akan lanjut ke
Pengecekan selanjutnya yaitu proses pemesanan obat berdasarkan jenis. Di sini kita me- menggunakan switch case, di mana pada case 0 ini kita melakukan penginputan obat Amproxol, di mana pada case 0 itu kita melakukan pengecekan lagi. Jika Amproxol yang diinputkan itu kecil dari jumlah obat yang ada, maka akan show message stok tidak mencukupi. Kalau misalnya syarat obat tersebut tidak dipenuhi, maka akan dilakukan else, yaitu eh, kita tuh akan mengurangi jumlah obatnya, lalu mengalihkan jumlah obat yang diinputkan itu dengan harga jualnya, dan kita tuh mengurangkan jumlah obatnya. Lalu eh, list boxnya itu akan tampil obat terbarunya yang sudah dikurangkan dengan jumlah obat tersebut. Begitupun untuk case-case selanjutnya. Nah, selanjutnya itu eh, akhir harga akan dijumlahkan dari harga yang diinputkan dan eh, total harganya adalah akhir harganya. Nah, selanjutnya itu button pesan, di mana kita tuh memasukkan antrian yang belum lunas ke dalam area antri dengan nantinya akan ditampilkan pada listbox 28 dan listbox 29. Nah, button 3 dan 12 itu nantinya akan dinonaktifkan. Nah, new order ini untuk memulai orderan baru di mana button 2 edit 11, button 2 akan dinonaktifkan, button edit 11, 12, combo box 1 dan edit 16 ini akan dibersihkan, lalu button 3 dan button 12 akan diaktifkan kembali. Selanjutnya itu button cari, di mana itu kita membuat string cari dari inputan header 13. Kita juga mengambil waktu saat ini. Nah, selanjutnya itu kita kita tuh kalau misalnya ditemukan uh, nomor antrian yang diinputkan, maka kita akan validasi apakah stok sudah kedaluarsa. Jika misalnya stok sudah kedaluarsa, maka akan show message stok untuk nomor antrian ini sudah kedaluarsa, data akan dihapus. Lalu menghapus stok dari list box 1 hingga 10 dan juga clear selection untuk expirednya, mengosongkan data terkait nomor antrian tersebut, lalu mengaktifkan kembali button 1. Nah, kita tuh menandakan juga data ditemukan walaupun data tersebut kedaluarsa. Nah, lainnya itu kalau misalnya data tersebut ditemukan, maka nantinya akan ditampilkan pada list box 30 itu total harga dari area antrian tersebut. Nah, kalau misalnya tidak ditemukan, maka akan keluar nomor antrian tidak ditemukan atau stok sudah kedaluarsa. Data 4 nantinya akan diaktifkan. Selanjutnya itu untuk bayar, kita itu membuat integer tunai dari inputan edit 15. Edit 15 berikut. Nah, kita tuh meriksa apakah yang diinputkan itu kecil dari total harga yang harusnya dibayarkan. Maka kalau misalnya kecil, itu akan keluar uang Anda tidak cukup. Kalau misalnya dia nggak memenuhi syarat yang pertama, maka lainnya itu kita akan menghitung kembaliannya, di mana tunai dikurang dengan total harganya. Itu nantinya akan itu adalah kembalian. Nah, list box 11 nantinya akan dimunculkan kembalian tersebut dan menghapus antrian yang sudah selesai. Lalu akan dicetak struk dan masuk ke dalam riwayat pemesanan. Lalu juga menampilkan pendapatan terbaru pada list box 26 ini. Lalu kita mengupdate total obat dari jumlah obat yang terjual ke dalam array total obat.
Nah, nantinya eee, total obat tersebut akan ditampilkan pada form 2 pada list box 12 sampai 21, di mana pada masing-masingnya itu akan ditampilkan total obat penjualan penjualan obat yang telah dibayarkan oleh pelanggan. Nah, lalu button 5 nantinya akan dimatikan atau dinonaktifkan. Selanjutnya itu button ascending dan descending untuk melakukan pengurutan dari yang terkecil ke yang terbesar berdasarkan area profit. Descending juga begitu, diarahkan dari terbesar ke terkecil. Nah, clear ini untuk meng-clear selection dari edit 13, 15, box 11, 30, 31, 4, 4, dan 5. About ini untuk menampilkan message programmer yang membuat program ini. Exit ini untuk men-terminate application-nya, untuk keluar dari program ini. Nah, tutup untuk uh, kita masuk ke form 2 nantinya. Dan button-button yang ini akan dinonaktifkan. Nah, untuk form 2, itu nantinya pada button hitung kita itu menjumlahkan kita tuh pertama membuat array dulu, array dari masing-masing harga modal dan harga jual dari obatnya. Nah, kita membuat variabel lokal untuk menyimpan total pendapatan hari ini. Lalu eh, membuat pointer array ke masing-masing list obat input modal dan juga pointer array ke masing-masing list obat input pendapatan. Nah, kita membuat variabel untuk menyimpan total modal saat ini juga, lalu kita menghitung total modal stok saat ini. Kita tuh mengambil jumlah dari list box dan kita tuh mengalihkannya ke harga modal. Lalu kita memperbarui total modal hanya jika stok baru ditambahkan. Jadi kalau misalnya stok baru tidak ditambahkan, maka ini tidak dilakukan. Lalu juga menghitung total pendapatan hari ini, kita mengambil jumlah dari list box 12, list box 12 sampai 21. Lalu juga kita menghitung total pendapatan hari ini dari harga jualnya. Nah, kita tuh memperbarui akumulasi total pendapatan hari ini itu kalau misalnya ada yang dijual gitu. Kalau nggak ada berarti tidak dilakukan ini. Hanya dilakukan penambahan biaya harian yaitu sebesar 145.000. Lalu kita menghitung laba ruginya ke dalam laba rugi akumulasi di mana total pendapatan dikurang total modal akumulasi dikurang total pengeluaran akumulasinya. Lalu akan ditampilkan ke dalam list box 11, list box 22, dan juga list box 33. Nah, akan ditampilkan juga status dari laba rugi akumulasinya. Nah, untuk button buka toko, ini kita akan kita meng-hide form 2 dengan membuka form 1. Lalu kita pada form 1 itu kita mengaktifkan button-button berikut. Kita menonaktifkan button-button berikut. Nah, eh, mungkin sekian penjelasan skenario, alur bisnis, dan juga program yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.